Kupikir aku sedang menyelamatkannya. Malam itu aku menangis sampai tertidur, berharap bisa bangun dan menyadari semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun ketika aku membuka mata, tisu yang ia tinggalkan menjadi bukti bahwa semua itu nyata. Ponsel masih terpasang di charger agar tidak mati, agar aku tidak dimarahi, tetap terhubung dengannya di ujung sana seolah malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Suaranya terdengar mendengkur, teratur, nyaris damai, sementara aku berbaring hampa, takut, dan dipenuhi rasa malu. Kemarin masih terasa tidak nyata, aku bahkan tidak tahu apa yang seharusnya kurasakan. Apakah ini yang disebut cinta orang dewasa? Jika iya, mengapa rasanya begitu salah? Aku bahkan tidak sanggup menatap diriku sendiri di cermin tanpa ingin berpaling, namun kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Kalau bukan dia, pasti aku sudah ditinggalkan. Jadi, aku mencoba percaya bahwa mungkin ini bukti bahwa ia benar-benar mencintaiku, meski tubuhku berkata sebaliknya. Aku kehilangan selera makan. Aku berhenti keluar kamar kecuali benar-benar perlu. Sebagian besar hari aku tidak mandi, kecuali jika harus bekerja atau kalau ia akan datang. Karena jika tidak, ia akan menyadarinya dan punya sesuatu untuk dikomentari. Sejak ia merampasnya, menurutnya aku tak punya alasan untuk menolak. Jika aku berkata tidak, artinya aku tidak mencintainya. Dan jika aku tidak mencintainya, maka percuma ia bertahan. Setiap kali aku mencoba menolak, ia mengancam akan pergi. Dan ketakutan akan kehilangan dirinya membuatku lumpuh. Aku tidak pernah berencana memberikan keperawananku. Tapi setelah itu hilang, bayangan ditinggalkan di atas kehilangan itu terasa tidak tertahankan. Jadi aku menyerah. Tapi itu bukan cinta, bukan keintiman. Itu pelajaran, sebuah kelas di mana ia mengajarkanku apa yang ia mau. Ia menunjukkan bagaimana cara menyentuh, bagaimana bergerak, bahkan bagaimana mengerang sesuai keinginannya. Dan kalau aku tidak melakukannya dengan benar, ia akan memperbaikinya. Lama-kelamaan aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa menerima tubuhku menjadi tempat percobaan. Setelah ia mengambil sesuatu yang ingin kusimpan, aku diharapkan patuh dalam segala hal. Dalam pikirannya, aku adalah miliknya, dan ia ingin aku merasa demikian juga. Buktinya, status BBM-ku saat itu bahkan berbunyi milik Bobby. Bukan karena aku mau, tapi karena ia menyuruhku menulisnya. Katanya, agar kalau aku menambahkan teman laki-laki diam-diam, mereka akan tahu aku milik Bobby. Aku benci melihat kata-kata itu di bawah namaku, tapi aku biarkan saja, seolah menghapusnya hanya akan membuktikan tuduhannya benar. Aku mulai berpikir bagaimana caranya pergi, perlahan dan diam-diam. Di kepalaku, aku mulai membujuk diri sendiri, mencoba menghapus rasa bersalah. Kenapa aku berpikir harus tetap bertahan hanya karena orang pertama itu dia? Tidak semua orang berakhir dengan cinta pertamanya. Mungkin aku tidak harus menggenggam impian menjadi seperti mamaku. Mungkin keyakinan itu milik masa lalu, milik generasi lain. Tapi tetap saja rasanya sakit. Karena jauh di dalam hati, aku masih ingin seperti mamaku. Aku ingin menunggu. Aku ingin suatu hari berdiri di altar karena aku benar-benar menginginkannya. Karena aku mencintai orang yang menungguku. Bukan karena pilihanku telah dicuri dan aku dibiarkan percaya bahwa aku tidak punya pilihan lain. Suatu hari, papaku datang ke Indonesia. Itu hal yang tidak biasa. Ia jarang datang kecuali jika ada hal penting. Kami sedang berhemat, dan karena karirku baru dimulai, setiap perjalanan harus punya alasan kuat. Awalnya aku tidak tahu tujuannya. Ia bahkan tampak menyambut Bobby dengan hangat. Mereka sempat bermain gitar bersama seolah semuanya baik-baik saja. Tapi malam itu, sebelum Bobby pulang, papaku mengajaknya bicara di luar. Ketika papaku kembali masuk, aku bertanya apa yang mereka bicarakan. Tapi papaku hanya berkata aku tidak perlu tahu. Kemudian, lewat telepon, Bobby yang memberitahuku sendiri. Katanya papaku mengatakan, boleh saja ia tetap bersamaku,
asal ia memberiku kebebasan. Aku masih remaja dan butuh waktu bersama teman-teman. Aku tidak bisa terus menatap ponsel dan hidup hanya untuknya. Papaku bilang tidak adil kalau hidupku hanya berisi pekerjaan dan Bobby. Bahkan homeschoolingku terlihat berat dan mengganggu. Hidupku tidak lagi seperti remaja pada umumnya. Bobby mengaku ia setuju bahwa ia mengerti. Tapi kenyataannya tidak ada yang berubah. Papaku tinggal di Indonesia sebulan dan melihat sendiri bagaimana Bobby masih datang ke apartemen setiap hari, masih mengaturku, masih marah untuk hal-hal sepele, bahkan hanya karena aku menjawab pesan terlalu lama. Papaku melihat bagaimana aku terus menangis, bagaimana beban di pundakku tidak pernah hilang. Yang lebih buruk, Bobby mulai bersikap lebih berani, seperti menantang. Ia melontarkan lelucon sarkastik di meja makan yang hanya ia sendiri anggap lucu, memutar bola mata pada mamaku, tersenyum sinis pada papaku. Pemberontakan kecil yang seolah berkata tanpa kata, lalu apa yang bisa kalian lakukan? Belum menjadi perang terbuka, tapi tantangannya jelas. Setelah sebulan melihat dan tidak ada perubahan, akhirnya mereka bertindak. Malam itu, setelah jam belajar, aku keluar kamar dengan niat hanya ingin meminta ponselku kembali. Tapi mereka memintaku duduk. Suasana langsung berubah. Tatapan mereka tajam, nada bicara tegas, dan aku merasa seperti terdakwa yang akan dijatuhi hukuman. Mereka bilang sudah berbicara dengan Bobby lagi saat aku belajar, dan kali ini lebih tegas. Mereka bilang sudah memberinya kesempatan, sudah memperingatkannya, tapi tidak ada yang berubah. Mereka bilang aku belum siap untuk hubungan seperti ini, bahwa aku masih di bawah umur, masih tanggung jawab mereka, dan Bobby harus menjauh. Jika aku sudah 18 dan masih menginginkannya, maka itu urusanku sendiri. Tapi sampai saat itu tiba, ia harus menjauh. Lalu kemarahan mereka berbalik padaku. Suara mamaku meninggi, wajah papaku mengeras. Mereka mengingatkan semua yang sudah kami korbankan, semua yang sudah keluarga kami tinggalkan. Kau pikir ini hanya tentang Umu, Aureli? Kami pindah demi karirmu. Mamamu meninggalkan Belgia. Jeremia meninggalkan sekolahnya. Papamu bolak-balik antar negara. Keluarga kita terpisah dua dunia. Semua demi kamu. Dan lihat kamu sekarang. Menangis setiap hari, menyiksa diri karena laki-laki. Ini yang kami dapat? Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan dari tamparan. Aku ingin jujur. Aku ingin bilang bahwa yang terjadi padaku bukan cinta. Bahwa aku tidak sedang berlebihan. Tapi suara mereka semakin keras. Di mata mereka, aku bukan anak yang butuh perlindungan. Aku masalahnya. Aku penyebabnya. Aku yang merusak semuanya. Mereka menutup dengan kalimat dingin. Dia tidak baik untukmu, Aureli. Tapi di mata mereka aku melihat sesuatu yang lain. Kecewa, marah, dan rasa dikhianati. Aku duduk terpaku, tak tahu harus berkata apa. Sebagian diriku ingin percaya bahwa semua sudah berakhir. Tapi bagian lain tahu, Bobby terlalu keras kepala untuk pergi begitu saja. Aku hanya diam. Semakin kecil rasanya diriku. Ketika akhirnya aku bicara, yang keluar hanya permintaan untuk mengambil ponselku. Mereka sempat ragu. Ada perdebatan singkat, lalu muncul peringatan. Kalau kamu tidak patuh, kalau kami tahu kamu masih berhubungan dengannya, ponsel ini akan kami ambil sampai kamu 18. Bukan hanya saat belajar, tapi sepenuhnya. Ingat itu. Aku menggenggam ponselku kuat-kuat saat akhirnya mereka menyerahkannya. Aku marah. Aku baru 15 tahun, tapi di usia itu, ponsel bukan sekedar benda. Itu penghubung ke dunia luar. Dan sekarang, rasanya seperti itu pun bisa diambil kapan saja. Masih gemetar, aku langsung ke kamar dan membuka ponsel dengan jari bergetar. Jantungku berdegup keras saat menunggu banjir pesan yang kupikir pasti ada. Tapi hanya ada satu. Telepon aku kalau sudah dapat ponselmu. Penting. Jadi aku menelpon. Tanganku gemetar saat menempelkan ponsel ke telinga. Sambungan tersambung, dan sebelum aku sempat bicara, suaranya sudah terdengar, tajam dan mendesak. Bagaimana kita melawan mereka? Sebentar, aku bahkan tidak mengerti maksudnya. Melawan siapa? Suaraku kecil, nyaris berbisik. Aku tidak mau melawan siapa-siapa. Mereka orang tuaku. Aku harus nurut. Sudahi saja sampai di sini.
Begitu kata-kata itu keluar, tubuhku membeku. Aku menunggu ledakan, teriakan, apapun yang akan datang. Tapi suaranya pecah, disertai tangisan. Aku di mall, di parkiran lantai 5. Aku mau bunuh diri saja. Aku nggak bisa. Aku terlalu cinta sama kamu. Tubuhku kaku. Aku tidak tahu apakah itu sungguhan. Tapi tangisannya, teriakannya, membuatku panik. Aku tidak mencintainya lagi, kalaupun pernah. Tapi aku tidak ingin ia mati. Aku tidak ingin menjadi alasan seseorang mengakhiri hidupnya. Baik, bisikku. Baik, kamu nggak perlu lakukan itu. Kita coba perbaiki. Tapi kamu harus ambil hati orang tuaku lagi. Mereka benar-benar marah. Ada hening sesaat. Hanya napas berat di ujung sana. Lalu suaranya berubah. Tangisnya hilang, berganti nada datar dan dingin. Itu nggak cukup. Nunggu lebih dari 2 tahun tanpa jaminan terlalu berisiko buat aku. Aku butuh sesuatu yang bisa memastikan penantianku nggak sia-sia. Awalnya aku pikir ia bicara soal uang. Aku nggak punya banyak, dan kamu tahu mamaku yang pegang rekeningku, kataku panik. Ia tertawa pendek, tanpa humor. Aku nggak mau uangmu. Terus apa? Foto kamu. Tanpa pakaian. Perutku mual. Jangan, pintaku. Tolong, jangan minta itu. Tapi ia tidak berhenti. Suaranya mengeras. Kalau kamu benar cinta, kalau kamu benar milikku, ini tidak akan jadi masalah. Kalau tidak, buat apa aku menunggu? Lalu ancaman itu muncul lagi. Lebih histeris. Kalau kamu nggak mau, aku lompat sekarang. Ia mulai terengah-engah, menangis, membuat suara-suara aneh, seolah benar-benar di tepi. Aku gemetar begitu hebat, hingga sulit bernafas. Aku membayangkan parkiran mall, suaranya di kepalaku, dan aku menyerah. Aku berkata pada diri sendiri, hanya satu kali, hanya kali ini saja, kukirim satu foto bagian dada tanpa wajah. Ia menolaknya, katanya harus terlihat wajahku. Kukirim lagi, hanya sedikit terlihat, masih kurang. Balasannya menusuk. Wajahmu penuh. Jelas, kalau kamu benar milikku, buktikan. Air mataku jatuh saat aku memaksa diri ngambil foto yang ia mau. Beberapa foto pertama menampilkan aku menangis. Wajah basah, tubuh gemetar. Awalnya ia menerimanya. Tapi tak lama pesan baru masuk. Jangan nangis. Bikin kelihatan normal. Kayak kamu mau. Kayak kamu nikmatin. Aku menatap ponselku tak percaya. Bagaimana mungkin aku terlihat seperti itu? Tapi aku usap air mata. Memaksa bibirku membentuk senyum. Lalu kukirim lagi. Aku bilang pada diriku ini hanya sekali. Tapi tidak. 1 menjadi 2. 2 menjadi 3. Dan akhirnya menjadi rutinitas. Bukti cinta yang ia minta lagi dan lagi. Dan setiap kali aku memohon agar ia berhenti, jawabannya selalu sama. Kalau kamu nggak mau, aku sebar. Semua orang akan lihat. Kariermu selesai. Lalu kalimat yang membuat darahku membeku. Kamu yang mau ini. Kenapa salahku? Aku nggak pernah minta kamu cegah aku bunuh diri. Kata-kata itu menusuk seperti es. Aku hanya mencoba menolongnya. Aku diam. Ponsel terasa berat di tangan. Rasa malu mengosongkanku. Entah bagaimana, ia berhasil membalikkan semuanya. Tiba-tiba bukan lagi tentang apa yang ia minta, tapi tentang bagaimana aku gagal mencintainya. Mungkin memang aku yang lemah. Mungkin memang aku yang salah. Ia membuatku percaya begitu. Dan sesaat, aku pun percaya. Dan dengan itu, ia mendapatkan yang ia mau. Kuasa, rasa malu, kendali. Setelah merasa cukup aman, ia melangkah lebih jauh. Suaranya tenang, hampir datar, seolah sedang memberi instruksi. Pergi ke pihak berwenang, katanya. Bilang orang tuamu mengeksploitasi kamu. Aku menggenggam ponsel makin erat, menggeleng meski ia tak bisa melihatku. Apa? Enggak, jangan. Kamu dengar aku. Lakukan. Kalau enggak, aku sebar. Semua orang lihat. Kariermu habis. Kata mengeksploitasi menggema di kepalaku. Aku bahkan tidak sepenuhnya mengerti artinya, tapi aku tahu maksudnya. Ia memutarbalikkan semuanya, menjadikanku senjata melawan orang-orang yang justru mencoba menyelamatkanku. Aku ingin berteriak. Aku ingin bilang pada orang tuaku. Aku ingin melempar ponsel itu ke tangan mereka agar mereka mendengar sendiri apa yang ia katakan. Tapi aku tidak bisa.
Aku terjebak oleh apa yang ia pegang. Ia punya fotoku, dan kalau orang tuaku tahu, mereka akan menganggap aku bodoh, ceroboh, bahkan hina. Aku takut melihat tatapan kecewa di mata mereka. Dan jauh di dalam hati, ada ketakutan lain yang lebih tajam, kenangan tentang pertengkaran sebelumnya, tentang dimarahi dan disudutkan, membuatku percaya bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya di pihakku lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak punya siapapun. Malam itu ia membuatku menangis berjam-jam, mendikte kata demi kata yang harus kuucapkan pada pihak berwenang, menjejalkan kata-kata itu ke kepalaku sampai rasanya mau pecah. Di sela-sela isak, aku sempat bilang mataku sudah bengkak seperti habis dipukul. Ia menyuruhku membuktikan, mengirim selfie. Aku lakukan. Lalu ia minta dari sudut lain. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku menurut, tapi aku tetap melakukannya. Bagaimanapun juga, aku sudah pernah mengirim foto telanjangku. Apa artinya foto wajah dibanding itu?